berita yang heboh. Berita hebohnya sederhana saja bahwa Bill ini 1 bulan udah turun 8 kilo ya Bill ya? 8 kilo yang celana dari berapa? Dari 36 turun 33. Jadi beli celana udah 2 kali, luar biasa, hebat banget. Hebat banget. Pakai OCD dong. OCD pasti. Pakai OCD. Gua mempromokan pola diet saya di acara saya sendiri, itu hukumnya sah ya. Tapi ada yang lebih heboh lagi belakangan ini ya, karena saya lagi mempopularkan OCD saya. Ternyata ada yang lebih heboh lagi selain OCD, yaitu berita tentang seorang ustadz. Berita apa tentang seorang ustadz? Nah, kita lihat dulu foto-foto ini. Ini ada berita tentang ustadz tersebut. Coba tolong diputar. Iya. Ustadz Solmed dinilai sebagai dai matre. Ya, ini lagi heboh banget tentang kasus Ustadz Solmed. Padahal beliau ini sering sekali ke hitam putih, sering wawancara dengan saya juga, sering ngobrol sama saya. Tapi belakangan ada berita seperti ini di mana-mana. Nah, cuman itu fotonya? Cuman itu fotonya. Oke, tapi Anda bisa nyari beritanya di mana-mana dan ini banyak sekali dan saya rasa Anda juga pasti sudah pernah mendengar. Nah, kita langsung tanya saja. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Karena kita tidak ingin menghakimi seseorang sebelum kita tahu kasus sebenarnya. Langsung ini adalah Ustadz Solmed. Apa kabar? Apa kabar Ustadz? Sehat baik. Sehat baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Silakan Ustadz. Makasih Mas Dedi. Oke, Ustadz ini kan udah sering banget di hitam putih ya? Ya. Kita nih sahabatan sebenarnya. Anak gimana? Anak alhamdulillah sehat. Baru dong ya? Baru 1 bulan, 1 minggu lah. Baru 1 bulan, 1 umurnya, minggu. iya. Oh, istri? Istri juga sehat. Istri juga sehat. Ya mungkin ini ya, ada cobaan tapi ada kebahagiaan. Ya, saya pikir itulah hidup. Selalu akan ada seperti orang yang main enjot-enjotan. Mas Dedi tahu enjot-enjotan nggak? Tahu, tapi namanya bukan enjot-enjotan kalau Apa saya dulu. Apa dong? Apa ya itu namanya ya? Jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit ya. Enjot-enjotan, jungkat-jungkit ya. Sama. Supaya kita Balance. bisa menyeimbangkan kehidupan. Oke. Nah Ustadz, nih kita langsung aja biar semuanya jelas. Jadi kan timbul berita, Anda udah tahu lah ya, tentang Ustadz ini katanya dai matre, ya kan? Terus katanya, wah panjang lebar lah tentang berita Ustadz Solmed ini. Terus dikecam di mana-mana dan sebagainya katanya. Sebenarnya mungkin dari mulut Ustadz sendiri aja, apa yang sebenarnya terjadi? Ya, saya cerita sedikit dulu. Tanggal 25 sampai 27 saya ada undangan ke Hong Kong. Agustus tuh? Enggak, bulan Mei. Oh bulan Mei. Bulan Mei, dalam rangka dakwah tentunya. Teman-teman di Hong Kong ini kan kebanyakan saudara-saudara kita yang luar biasa, mereka orang hebat ya. Rela mencari nafkah, berpisah dengan keluarga, anak istri, suami, dan orang-orang yang mereka cintai. Tentu akan ada banyak persoalan-persoalan yang mereka hadapi, baik kepada diri mereka sendiri atau mungkin kepada saudara mereka sendiri di sana. Dengan dasar itulah saya hadir berangkat ke Hong Kong. Maaf punten kalau beredar kabar Solmed dai matre dibayar 150 juta, angka yang fantastis. Kalau boleh untuk untuk menghindari fitnah, saya itu dikasih 3 juta. 3 juta rupiah. Nah, sekali ceramah 2 kali ya 6 juta lah. Kalau dihitung dolar mungkin sekitar 6.000 dolar Hong Kong. Saat itu fine, oke, kita berangkat, tak ada masalah. Begitu sampai di sana, rupa-rupanya ada sesuatu yang saya harus bertanya. Karena saat itu terjadi penjualan tiket untuk menyaksikan saya. Jadi Anda dakwah, tiketnya dijual? Iya, tentu itu kan menimbulkan pertanyaan, ada apa ya kok seperti ini. Lalu kemudian berikutnya teman-teman kita, sahabat kita yang sekarang kita sedang bercanda, saya menganggapnya sedang bercanda dengan mereka, timbul kesalahpahaman ketika saya bertanya soal untuk apa itu. Sampai muncul dalam asumsi saya kurang lebih 150 juta. Kemana uang? 150 juta nih rupiah atau dolar? Rupiah. Rupiah ya? Ya, asumsi saya rupiah dari tiket ya. Karena yang hadir itu kan bisa mencapai 2.500 atau 3.000 atau 2.000 orang. Ustaz tahu nggak tiketnya dijual berapa?
sekitar $50 atau $60, saya lupa. 50 atau $60 Ya. Hong Kong, berarti sekitar 250-300 ribuan ya? Enggak. Sekitar kalau enggak 60.000, 70.000. Dolar Hong Kong berapa sekarang? 1.000 rupiah. Ya, 1.000 rupiahan, maaf. Oke. Oke. Nah, saat itu saya bertanya soal kemana gitu. Maksudnya gini, saya hanya ingin apa istilahnya, apa kalau terbuka itu? Oh iya, open lah ya ceritanya. Open. Sebenarnya bukan open istilahnya gitu ya. Saya lupa istilah itu ya. Open banget gitu. Okay. Pengennya tuh transparan. Selama dulu. Transparan. Oke. Ada di benak pikiran Anda, saya baca itu transparan. Iya. Padahal saya mikirnya open tadi. Jadi transparan maunya saya, memang teman-teman transparan. Kenapa bisa muncul angka besar? Kenapa bisa harus ada tiket? Anda pernah ngomong nggak 150 juta itu? Ya sebetulnya itu dari pertanyaan. Pertanyaannya apa ya? Saya, asumsi saya kan. Ini kalau dikalkulasikan ini 150 juta kurang lebih, itu kemana? Nah, kalau begini caranya sistemnya, saya enggak maulah. Saya enggak ambil jadwal ini. Akhirnya muncul angka itu keluar. Mudah-mudahan tidak mereka. Semoga bukan teman-teman yang mengeluarkan kalimat itu. Muncul di berita, Ustadz Solmed tidak jadi ke Hong Kong karena tidak dibayar 150 juta. Oke. Saya potong boleh ya Ustadz ya? Oke, saya di sini nggak tahu kasusnya seperti apa. Saya nggak mau belain Ustadz juga, tidak mau bela mereka juga. Nih kita di tengah-tengah. Ya. Tapi kalau memang benar yang Ustadz ceritakan ya, saya rasa Anda punya hak juga gitu. Karena saya pun pernah mengalami hal yang sama. Dulu saya pernah show di satu daerah. Itu tujuannya, saya dibayarnya tujuannya karena untuk fundraising lah gitu ya. Jadi saya dibayarnya murah, tapi begitu saya tahu dia jual tiket, saya akan minta nambah. Ya dong, kalau nggak kan untung mereka dong jualan tiket, kita nggak dapat apa-apa, mereka dapat tiket, pasti kita minta nambah gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau benar cerita Anda, harusnya Anda minta 150 juta pun wajar gitu. Wajar ya. Ya cuman karena saya kebetulan jadi terlalu beresiko memang kalau saya minta sampai begitu. Nah, satu contoh begini, kadang-kala di tengah masyarakat itu muncul sebuah kesalahpahaman terhadap seorang ustadz. Ada satu pengundang datang kepada saya, membawa berita bahwa ini acara anak yatim, fakir miskin, saya diminta untuk berceramah. Dia sebut, kita bayar 2,5 juta ya Ustaz. Oh nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena anak yatim. Mereka sebut saya nggak ada cerita ABCD, apa-apa. Sampai di sana benar acara anak yatim, tapi yang nyelenggarain pengusaha besar. Ternyata selidik, pengusahanya bilang, Sat, mohon maaf ya ala kadarnya dah. Saya coba titipin tadi 25 juta. Ke saya berapa? 2,5 juta. Pengusaha itu berikan 25 juta. Artinya bisa jadi muncul di tengah masyarakat, Masya Allah, Solmed 25 juta, anak yatim. Padahal kita nerima cuma 2,5 juta. Nah, saya pikir kondisi ini harus dipahami oleh masyarakat. Saya tidak berdiri sendiri. Tentu ada banyak orang yang bisa jadi itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Oke. Nah Ustadz, ini kita masuk ke next berikutnya nih. Yang jadi masalah lagi mungkin adalah ketika mereka mengatakan, mereka marah ketika Ustadz mengatakan atau menggunakan kata komunis di Twitter Anda ya. Betul. Bisa dicoba dikasih lihat fotonya. Nah itu akhirnya menjadi masalah karena mereka katanya tersinggung, tersindir dan sebagainya. Ustadz menggunakan kata komunis tersebut. Ustadz nulisnya apa pada saat itu ya? Anda tahu komunis? Tidak tahu di mana mereka berada, kita tidak tahu dalam kedok apa mereka sekarang. Buat mereka yang penting kita pecah. Oke. Kalimat ini muncul setelah kita harus melihat dulu ke bawah berapa kalimat yang sudah saya sampaikan. Oke. Bahwa di awal itu saya sudah menyampaikan, saya sudah menganggap persoalan ini selesai, saya akan menahan diri, intinya saya menutup. Udah, saya anggap clear. Tapi ternyata ya saya tidak salahkan juga mereka ya. Kemudian menyebarkan berita ABCDE, disangkutin ke Twitter si A, tokoh ABCD, sehingga orang yang tidak tahu persoalan angkat bicara. Orang yang tidak mengerti persoalan angkat bicara. Nah buat saya ini sudah tidak sehat. Asumsi saya sebagai orang bodoh dalam sejarah, dulu bagaimana saya ingat PKI mungkin mengadu domba para jenderal, atau pembunuhan yang terjadi kepada ulama-ulama Nahdlatul Ulama.
saat itu oleh komunis. Nah, ini mungkin kebodohan saya dalam bahasa dalam menerima sejarah maksud saya. Sehingga muncul kalimat, kok seperti kita sedang diadu domba ya. Bahasa almarhum Kiai Zainuddin MZ itu begini, jatuhnya di mana, yang digaruk apa? Persoalannya sebetulnya di sini, kok larinya ke sini? Kalau kepala yang gatel, jangan kaki yang digaruk, nggak akan selesai. Akan persoalannya begitu, kita tidak seperti sedang menyelesaikan masalah, tapi kita melarikan masalah, sampai semua orang harus merasa berhak bicara apapun tentang saya. Jadi semua digaruk ya? Semua digaruk. Semua digaruk. Sementara kepalanya nggak digaruk. Nggak digaruk. Kenapa? Oke. Saya agak tersindir kalau Anda bilang garuk kepala soalnya. kita lanjutin lagi. Oke, kita tadi sudah dengar Ustaz Somad mengatakan kenapanya menurut versi yang terjadi di mata pandang Ustaz Somad. Cuman kita akan melihat juga ini adalah VT statement dari Khalifah, pimpinan IO dari Hong Kong tersebut. Coba tolong diputar. Kepada Ustaz Somad dengan perjanjian awal bahwa semuanya udah clear, ternyata dari pihak Ustaz Somad itu berubah kata gitu, berubah permintaan gitu. Dari yang awalnya seikhlasnya perjanjian 6.000 dari kami dan juga Ustaz Somad setuju, tiba-tiba Ustaz Somad berubah pikiran, dari 6.000 dinaikkan dengan tarif 10 juta dolar Hong Kong. Terus yang ketiga tentang uang kotak amal, dia juga mau minta, karena di Hong Kong itu setiap mengadakan pengajian memang ada uang kotak amal, ada juga korban keliling gitu kan. Beliau juga meminta uang penjualan tiket dari kami, beliau minta separuhan. Ini lillahi ta'ala ya, segala sesuatu itu benar ya, sebaiknya tidak usah keluar di media cetak. Yang ketiga, hasilnya juga untuk Ustaz transportasi selama di Hong Kong. Makanya kalau Ustaz Somad bilang selama di Hong Kong itu dengan biaya sendiri, ini sangat bohong besar gitu. Karena kami juga udah membiayai beliau, bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, itu semua dari penjualan infak. Nah, itu statement dari mereka, gimana Ustaz? Ya, soal sorban ya. Waktu saya berada di Hong Kong itu memang saya diminta oleh teman-teman yang mengundang saya itu untuk baca sholawat sambil mereka mengedarkan sorban kepada teman-teman yang hadir. Entah buat apa saya nggak paham. Anda ini sudah berangkat nggak sih waktu itu? Yang pertama sudah. Yang pertama ya. Nah, ini kan yang kedua ketemu pada saat saya datang yang pertama kali itu tanggal 25 sampai 27 Mei. Nah, saat itu memang kita diberikan tanpa saya minta, tanpa saya memohon, tahu-tahu mereka berikan kurang lebih $9.000. Ustadz, ini untuk Ustadz bangun pesantren. Saya memang sedang mencoba bangun pesantren di daerah Gunung Putri, dan itu saya sampaikan bagaimana Allah kasih keajaiban kepada saya. Saya lepas mobil saya, Allah berikan hibah berkali lipat dari mobil yang saya lepas itu untuk beli tanah, sehingga mereka tertarik untuk katakan bersedekah. Karena saya juga nggak tahu ini buat apa ini uang gitu loh. Saya tidak paham uang sorban itu untuk apa. Nah, kalau kemudian karena itu dianggap saya meminta, ya uangnya masih ada, saya balikin aja juga nggak apa-apa. Toh akadnya mereka bilang ini buat pesantren, gitu kan? Oke. Yang kedua, soal Anda sempat minta nggak uang? Nggak minta saya. Nah, kalau mereka berasumsi itu adalah berdasarkan pengalaman saya, ya silakan saja, saya balikin nggak apa-apa. Oke. Yang kedua? Kedua, saya tidak ingin bercerita tentang bagaimana saya di sana. Saya kebetulan berangkat tidak sendirian. Kita berenam. Yang 4 ini sahabat-sahabat saya dengan ongkos sendiri. Di depan saya ada Pak Acang, ada Pak Yoyo. Nah, ini salah 2 orang lah yang saya pikir tahu bagaimana kondisi saya di sana. Oke, ada di penonton? Iya. Ada. Bisa tolong ceritakan menurut mereka kan bahwa semua biaya ditanggung ya, jalan makan segala, itu benar nggak itu? Yang benar itu biaya selama di Hong Kong kita yang tanggung. Saya sama Pak Yoyo, kita di sana sewa mobil Alphard 2, makan, hotel, semua kita yang bayar.
Jadi kalau pernyataan Ibu Khalifah bahwa panitia di sana yang bayar itu tidak benar gitu. Jadi semua kita yang bayar. Anda yang bayar, oke. Ini saya nggak mengerti karena gini, saya coba untuk berada di tengah-tengah, tidak menyalahkan siapapun, tapi saya coba melihat diri saya dan saya mau tanya dengan Ustadz itu. Kalau saya pribadi sebagai entertain ya, definisinya adalah entertain ya, saya diundang ke Hong Kong, jujur aja saya akan minta mereka untuk membiayai semua keperluan saya. Karena ngapain saya sewa mobil dan makan sendiri gitu kan? Kalau dibayarnya cuma 2,5 juta, saya sewa mobil Alphard udah lebih dari 2,5 juta gitu. Tidak masuk akal kalau saya menggunakan biaya saya sendiri gitu. Harusnya biaya dari mereka gitu. Anda tidak minta biaya dari mereka untuk itu? Ya, karena memang kan mereka datang dengan bahasa dakwah. Ya, kita sudah ikhlas ya sudah. Kebetulan kan teman-teman ini usahawan, kawan-kawan saya yang mereka tidak peduli lah. Udah Ustaz tenang aja, mau kemana ada kita. Ya kita yang atur semuanya. Oke. Nah, jadi saya pikir ya sudah. Nah, buat apa kita persoalkan kan? Ini saudara kita sendiri. Nah Ustaz, saya potong nih Ustaz, maaf saya potong. Ya. Tapi sebenarnya mungkin yang saya mau tanya gini, secara logika, apakah seorang ustadz itu, apakah seorang ustadz atau pemuka agama ya? Mungkin saya nggak usah bicara ustadz, kalau ustadz kan berarti di satu agama muslim sendiri. Tapi apakah semua pemuka agama ini berhak tidak untuk meminta tarif dan mencanangkan tarif? Ya, itulah yang membuat saya kemudian menjadi prihatin dengan persoalan ini ya. Dari persoalan Hong Kong lari ke persoalan tarif. Saya sih melihat mungkin bahasanya bukan tarif. Kalau tarif itu kan sangat baku. Katakan naik bis jauh dekat 5.000 atau 3.000. Nggak boleh kurang nih bang, nggak boleh. Emang begini SK-nya dari gubernur kan begitu. Nah kalau dalam dakwah itu kita melihatnya ujroh, hadiah, sedekah, nah, di mana semua itu berdasarkan kebijaksanaan. Artinya jangan sampai dai-nya sudah ikhlas, tapi ada oknum yang culas. Nah, ini kan sangat merugikan siapapun. Nah, misal begini, saya katakan pengusaha yang penghasilannya 100 miliar. Saya undang seseorang untuk berceramah di rumah saya. Rasanya tidak bijak kalau saya memberikan ia pulang 500.000. Mungkin bisa 20 juta, saya pengusaha 100 miliar per bulan. Tapi kemudian si Ustadz ini tidak boleh memperbandingkan apa yang saya kasih kepada misalnya tetangga saya yang mau mengundang dia. Misalnya datang, Pak Ustadz, anak saya sunatan, saya cuma mampu 1 juta. Nggak boleh dia mengatakan, wah tetangga kamu aja kasih saya 20 juta. Kenapa Anda ngasih 1 juta? Kenapa Anda ngasih 1 juta? Nah, ini tidak boleh dalam kaidah keustadzan. Dan itu saya akui tidak boleh. Nah, tapi banyak juga yang mengatakan, tadi saya baca Twitter saya, banyak juga yang mengatakan, tapi kalau seandainya Anda memang ikhlas untuk berdakwah, harusnya tidak usah masalahkan itu dong. Iya. Kita kalau bicara hukum negara tentu ada pasal, ada KUHP, ada KUHAP, Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Begitupun ketika bicara tentang agama, maka kita harus periksa dalil. Ada nggak hadis yang membolehkan? Ada nggak ayat yang melarang? Ada nggak ijma yang kemudian melarang atau membolehkan? Ini kita periksa. Saya dulu waktu pondok pesantren itu diajarkan oleh guru saya, Kiai Nur Iskandar dan semua para ulama. Kalau ada masalah itu bahsul masail. Jadi membahas persoalan itu dengan duduk manis, rapi. Yuk kita buka kitab, kita buka Quran, buka hadis, periksa dalil. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Nah setelah itu kita tarjih. Kita cari nih habis itu nih, pendapat mana yang paling kuat. Baru muncullah sebuah hukum. Intinya harus ada dalil. Intinya setelah kita pelajari dengan guru-guru, boleh. Cuman memang caranya tadi kebijaksanaan. Boleh meminta tarif? Boleh meminta tarif? Boleh, dalilnya jelas. Kalau boleh meminta tarif, ikhlas tidak hitungannya? Ikhlas. Bagaimana seorang pejabat yang bicara untuk rakyat tapi masih tetap digaji? Ikhlas ini kan tidak hanya harus milik ustaz. Apa iya kemudian ketika pejabat, saya berjuang untuk rakyat, oh kalau begitu bapak jangan digaji ya dari uang rakyat ya? Nggak bisa juga dong. Nggak bisa gitu. Oke. Kan? Ini saya loncat sedikit nih. Ini pertanyaan saya memang ada dulu ingin bertanya. Kalau seorang ustadz, memang tidak ada hubungannya dengan Anda ya. Kalau seorang ustadz boleh tidak main iklan untuk karena iklan itu kan berarti ada satu pihak memihak sebuah produk tertentu, boleh tidak? Saya melihat ini kembali kepada soal hukum.
kalau iklannya iklan halal, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur yang mengharamkan, maka jangankan ustadz, siapapun boleh ikut andil dalam iklan itu. Tapi kalau yang dia iklankan, yang dia sampaikan adalah sesuatu yang dilarang agama, haram, produknya nih produk haram misalnya, atau produk najis, lalu ustadz ikut memberikan statement, silakan Anda pakai produk ini, maka ustadz itu sangat-sangat, jadi menurut Anda boleh ya? Tidak layak ya, kalau boleh. Itu aja dia ada dasar. Walaupun itu memihak pada satu, saya pikir bukan persoalan memihak. Sama misalnya ada ustadz ceramah di TV A, kan bukan berarti kemudian ustadz memihak pada TV A gitu. Oke, baik. Ustadz, ini kan ada surat yang diberikan pada Ustadz Soulmate oleh dari mereka ya. Ini saya ambil singkatnya saja Ustadz ya. Dikatakan bahwa di infotainment Ustadz menyebutkan angka 150 juta rupiah yang bakalan dikeruk oleh I.O. di Hong Kong dari penjualan tiket masuk yang dijual kepada para jemaah. Izinkan saya bertanya, dari mana Ustadz mendapatkan angka fantastis tersebut? Hampir 7 tahun saya di Hong Kong dan selama 4 tahun terakhir saya berkecimpung dalam organisasi yang kadang menjadi I.O. di suatu acara dengan mengundang bintang tamu artis dari Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, jika tiket masuk dijual seharga $50 Hong Kong dengan pengajian diadakan 2 sesi, maka hasil dari penjualan tiket adalah 50 kali 1000 sama dengan $50.000 Hong Kong. Kurs saat ini $1 1.300 kurang lebih. Jadi jika Ustadz menyebut angka kita mendapatkan 150 juta, maka saya bisa mengatakan hal tersebut ajaib, kalau boleh dikatakan omong kosong. Ya, makanya saya bilang tadi, berdasarkan apa saya bicara, analisa dari fakta yang kita alami kan. Yang hadir itu kan bisa 2.500 orang, belum ditambah uang sorban, ditambah uang kotak amal. Saya hanya butuh sebetulnya saat itu transparansi saja. Tapi benar tidak Ustadz meminta pembagian setengah-setengah seperti yang dikatakan tadi? Ya, saya tidak paham ya kalau itu dianggap sebuah keinginan saya meminta bagian. Tapi sebetulnya itu pertanyaan saya, kemana? Maksud saya begini, saya kepengen ketika saya sudah memudahkan orang, Bu, ya Anda mudahkan juga dong urusan orang lain. Jangan kemudian Anda berharap orang tersebut memudahkan, tapi Anda kemudian terkesan menyulitkan. Makanya saya berpikir ini miskomunikasi. Dari Ustaz sendiri ada kata-kata tidak meminta setengah dari penjualan nanti. Demi Allah tidak. Karena mereka mengatakan Anda minta setengah dari penjualan. Tidak pernah mengatakan itu. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Oke, berarti ya ini agak sulit karena iya, makanya saya bilang saya tidak mau ini menjadi satu bola pingpong yang kita saling melemparkan, karena nyari pembenaran itu siapapun bisa. Betul. Nyari kebenaran hanya Allah yang tahu. Dalam artian saya kepengen udahlah selesai. Mau sampai kapan sih kita melemparkan taktuk, gak ada habis-habisnya. Gak ada habis-habisnya. Oke. Nah Ustaz, ada berita lagi yang tersebar mengatakan bahwa Anda meminta pembelaan dari FPI tapi ditolak. Lah justru yang beredar kabar itu bagaimana itu? Benar nggak itu? Ya, justru yang beredar kabar adalah sahabat-sahabat, kawan-kawan FPI ini kan lontarannya bagaimana itu? Justru saya menelepon Habib Rizik. Saya kabarkan ke Habib Rizik, ini ada persoalan begini. Dan Habib Rizik memberikan peringatan keras kepada mereka bahwa tidak pantas, tidak layak Anda mengucapkan kalimat itu kepada Ustadz Soulmate. Kalimat Habib Rizik bijak sekali. Beliau sampaikan, kalau kepada musuh saja kita harus bertabayun, apalagi kepada saudara sendiri. Tabayun itu prospek. Maka kalimat yang dilontarkan oleh teman-teman ini menjadi perhatian khusus dari Habib Rizik dan mereka diberikan peringatan keras. Saya tahu itu dan saya bisa bertanggungjawabkan. Nah, berita yang di luar kan mengatakan bahwa Anda ditolak oleh FPI. Nah, itulah berita. Inilah hebatnya hitam putih. Sebenarnya tidak, saya tidak minta bantuan apapun. Tidak minta bantuan apapun. Justru saya minta klarifikasi kepada Habib Rizik untuk bagaimana nih Beb, kok ada teman-teman mengatakan ini lontaran begitu keras kepada saya. Nah, kemudian Habib memanggil. Anda merasa dipermainkan oleh media tidak? Saya tidak usah mengatakan. Saya pikir Mas Dedi tahu lah apa yang terjadi pada saya ya. Oke. Ya. Jadi tapi pasti merasa dirugikan sekali dengan kejadian ini ya? Kalau bicara rugi, iya. Tapi ya inilah saya orang yang saya terima saja. Kalau ini bagian dari sebuah kisah perjalanan yang harus saya alami, ya tawakal saya sudah sama Allah. Kita lanjut lagi nanti, jangan mana-mana, tetap di Hitam.
Ustaz, saya mau tanya juga nih ya. Ini mohon maaf, sekali lagi mohon maaf buat pemirsa di rumah kalau misalnya saya salah dalam bertanya, apalagi ini masalahnya soalnya sangat amat sensitif ya, karena mungkin saya tidak mengerti ya, sebelumnya saya mohon maaf. Tapi saya pernah mendengar, kalau salah saya mohon maaf sebelumnya, bahwa dari MUI itu pernah dikatakan bahwa apabila Ustadz meminta tarif atau memasang tarif itu hukumnya haram. Benar tidak? Iya. Makanya kita kalau ngomongin upah dalam dakwah ini kayak ngomongin hukum rokok. Sampai kapanpun rasanya sulit untuk ketemu titik mutlak haram, apa mutlak halal, atau mutlak mubah. Karenanya Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu mengajarkan setiap persoalan diskus, bahsul masail. Di pesantren-pesantren kita diajarkan itu. Yuk buka dalil yuk. Benar nggak haram? Benar nggak boleh? Benar nggak mubah? Nah, ini persoalan upah, ujroh pun begitu dalam dakwah. Okay. Sama kayak rokok, dibilang haram, pabriknya masih buka. Kiai banyak yang rokok. Dibilang halal, tapi ada pendapat yang mengharamkan. Nah, di sini perlu kedewasaan kita dalam berpikir, dalam berwawasan. Saya sih berharap persoalan khilafiyah tidak boleh dibawa ke ranah publik. Ke ranah publik. Tapi Anda sendiri pernah tidak memasang tarif? Nggak pernah saya. Tidak pernah? Nggak pernah masang tarif. Lebih kepada kebijaksanaan. Yang seperti saya bilang tadi. Ya terserah, atur aja lah panitia. Tapi biasa panitia begitu tuh. Ini untuk menghindari fitnah Pak Ustadz. Udah sekarang kalau untuk menghindari fitnah, ya terserah panitia yang paling tahu. Segini ya Pak Ustadz, ya sudah. Oke. Nah itu kan kalau kebijaksanaan itu kan berarti kan lahir dari kejujuran diri, kemampuan diri, kebijaksanaan diri. Tidak ada yang dipaksakan di sini. Saya rasa begini nih, karena kalau misalnya tadi saya mengatakan kalau diri saya show di Hong Kong, saya minta mereka jual tiket, lalu saya minta, oh kalau Anda jual tiket, saya minta setengahnya karena Anda jual tiket. Saya rasa masyarakat tidak akan ribut karena profesi saya di sini sebagai entertain. Saya rasa di sini, nah ini Ustadz ini dianggap menjadi sebagai sebuah profesi atau menjadi apa ini? Ustadz dalam pandangan profesi mungkin tidak pas. Tidak pas ya? Iya. Tapi bukan berarti kemudian Ustadz dijadikan seperti robot, makan besi, makan batu, nggak makan nasi. Nah artinya ada hadis. Saya buat satu tulisan ini, satu buku yang saya akan jadikan buku saku. Artinya saya akan bertanya kepada pakar-pakar tafsir, pakar hadis, pakar-pakar ilmu alat, apakah yang saya tulis ini betul atau salah. Lengkap dengan dalil-dalilnya. Oke. Tapi mereka ngotot bahwa Anda minta setengah dari penjualan tiket. Nah, Anda pernah tidak mengeluarkan kata-kata Anda minta tidak pernah keluar kata-kata itu sama sekali. Kalau tidak pernah ada kata-kata itu, lalu kenapa Anda tidak jadi berangkat ke Hong Kong? Ya kan memang saat itu kita tidak sepakat pada persoalan uangnya. Teknis. Bukan uangnya. Bukan. Kenapa harus begini? Kenapa harus apa ini, Ustaz? Ini kenapa harus sistemnya ini kenapa begini gitu loh? Tidak transparan. Yang Anda mau apa? Transparan. Dalam pengertian transparan? Nah, katakanlah begini. Kalau bisa $10, kenapa harus $50? Kan saya sudah mudahkan. Saya mudahkan juga dong urusan orang lain. Anda maunya mereka tidak menjual tiket? Bukan berarti tidak menjual. Antara mau cari untung besar dengan wajar kan beda. Wajarlah mereka kerja, mereka keringat, mereka capek, mereka lelah. Saya pun tidak menuntut banyak atas apa yang mereka lakukan. Tapi kalau kemudian tidak menjadi wajar, ini kan bisa saja berbagai macam persepsi. Oh kita mungkin bayar ustadznya mahal kali, makanya kita bayar mahal. Nah, persepsi itu yang dijaga. Karena beda antara Mas Dedi, seorang profesionalisme entertain sejati, dengan saya yang kemudian artinya saya bisa masuk mudah-mudahan ke ranah mana saja. Ke kalangan selebriti ya ayo, ke kalangan pejabat ayo, ke kalangan ulama ya kawan-kawan saya juga ulama semua. Oke. Guru-guru kan gitu. Oke. Maaf Ustaz, saya tanya nih sebelum saya lanjut lagi. Kalau seandainya mereka transparan, kan bukankah mereka udah transparan? Mereka jual 50 itu bukannya sudah transparan? Pertanyaan saya untuk apa? Untuk apa? Nah, kalau misalnya mereka bisa menjelaskan untuk apa, Anda berangkat? Saya berangkat. Andai kata penjelasan itu adalah untuk majelis taklim, saya jalan. Nah, kenapa bisa tiba-tiba keluar kata-kata Anda minta setengah dari tiket itu? Nggak paham saya. Oh, itu Anda tidak tahu? Anda tidak pernah mengatakan itu? Tidak pernah. Oke.
Ustaz, terus lanjut nih yang masalah FPI tadi. Oke. Masalah FPI tadi. Ini kan memang beritanya di luar adalah Anda ditolak ya oleh FPI ini ya. Iya, iya. Nah, itu berita yang beredar di masyarakat. Iya. Nah, Anda mengatakan bahwa sebaliknya, bahwa Anda bicara dengan Habib Rizik dan Habib Rizik menolong Anda, ya kan? Iya, iya. Nah, ini kan kita tidak punya bukti apapun nih. Iya. Sedangkan bukti yang ada di luar seperti itu yang terjadi. Memang saya perlu luruskan bahwa sekali lagi saya diajarkan untuk ketika melihat persoalan apapun, tabayyanu, tabayun, itu saya. Saya kalau ada masalah dengan siapa, orang bilang, "Oh, anu, saya tanya dulu, bener nggak? Salah nggak?" Tabayun. Nah, begitupun ketika teman-teman melentarkan kalimat haram undang Ustadz Solmed, pernyataan resmi DPD FPI. Loh, saya kenal Habib Rizik. Saya tabayun dong. Apa betul ini FPI menyatakan seperti ini? Betul tidak? Ya, Habib sudah jelaskan. Kepada musuh saja kita harus tabayun, apalagi kepada saudara sendiri. Anda ada buktinya tidak? Saya bukti meng-SMS beliau. Ketika itu saya sedang di Kalimantan Tengah atau apa, Tanah Tidung ya. Nah, ini SMS saya kepada beliau. Bisa dibacakan, Ustaz? Ya. Ya, mungkin boleh dilihat dulu ya. Oke, saya bacakan saja. Sebagai info dan tambahan ya Habib, mohon maaf, mungkin kiranya Ustadz Novel Bamukmin boleh ditegur. Kalimatnya di media sudah tidak pantas lagi, apalagi membawa nama FPI. Dia bilang Ustadz Solmed punya kelainan, Ustadz Solmed sudah menyimpang, FPI haramkan Ustadz Solmed berdakwah, haram mengundang Ustadz Solmed. Nah, beliau waktu itu bertanya, "Assalamualaikum, persoalannya apa? Harap diklarifikasi dulu agar Anda jelas." Saat itu saya jawab, afwan sekali Habib, ketika beliau minta siang ini berangkat, siang ini menghadap beliau. Saya bilang, sekarang saya sedang di Kalimantan Timur, Tanah Tidung, jam 5.20 baru saya take off ke Jakarta. Memang diperlukan sekali saya harus bercerita ke Habib persoalannya, agar minimal Habib tahu kondisi sebenarnya yang terjadi. Oke, ini terputus di sini ya. Terputus. Lalu di sini. Apa yang terjadi setelah Yang terjadi saat itu Habib Rizik memanggil dua orang sahabat saya ini, Habib Selon dan Novel Bamukmin, ditegur keras bahwa itu tidak pantas, tidak layak. Kepada musuh saja harus tabayun. Habib menyebut bahkan kepada eyang subur saja harus tabayun, apalagi kepada saudara sendiri Ustadz Solmed. Tentu kan kalimat ini kalimat yang cukup bijak ya, dari seorang alim. Nah, itulah orang alim, bijak sekali menanggapi sebuah persoalan. Oke, jadi bukan saya kemudian, saya bukan orang yang ingin persoalan saya seret-seret orang lain yang tidak tahu menahu untuk masuk kepada ranah persoalan saya. Saya bukan orang yang seperti itu. Nah, jadi kalimat berita saya minta bantuan FPI tidak. Saya memang ada komunikasi dengan Habib Rizik ketika persoalan yang mengatasnamakan FPI, apa betul FPI mengharamkan saya? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Tidak. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Ya kalau ketua umum sudah menyatakan tidak, bagaimana itu? Oke. Kan begitu istilahnya. Oke, jadi itu bisa diklarifikasi. Oh, ya? Sangat bisa. Oke, ini memang seperti benang ruwet ini ya masalahnya ya. Saya rasa memang ya oke lah. Saya akan mengundang seorang bintang tamu lagi ya. Ini memang beliau ini sering sekali dan senang sekali mengomentari orang. Ya, apa dikomentarin ya. Saya mau tahu komentarnya sekarang. Kita undang aja nih, langsung aja nih, adalah Farhad Abbas. Waduh, ini tunggu dulu. Ini anda kenapa kok tiba-tiba menggunakan pakaian seperti ini? Apa ini maksudnya? Hari ini saya wisuda. Jadi oleh yang ngubungin saya, habis wisuda langsung buru-buru ke sini. Gitu. Wisuda untuk jurusan doktor, berarti S3 ya? Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara. Wah, luar biasa.
Tapi kenapa sepatunya begini tetap? Anda setiap kali kesini sepatunya tetap begini. Ini sepatunya emas ya, biar langkah untuk kepemimpinan nasional jalannya jadi Indonesia emas. Silakan, Mas Farhat. Ya. Ini langsung saya ucapkan selamat dulu ya. Ya, Selamat dulu buat Mas Farhat. Baru wisuda nih. Baru wisuda. Mas Farhat, saya mau tanya nih, Anda kan senang sekali kalau komentar tentang orang nih. Katanya Anda juga pernah komentar tentang Ustadz Solmed. Nah, ini orangnya ada di sini nih. Jadi gini, saya sempat kritik ya sama Ustadz Solmed, tapi begitu saya lihat beliau sudah klarifikasi, ya jadi saya juga meluruskan. Di sini saya bicara bukan sebagai pembela Pak Ustadz Solmed, tapi pembela Islam ya, pembela Aku Indonesia. Jadi kalau memang ada Ustadz kita diluruskan, ada miscommunication antara umat dengan Ustadz, ya kita luruskan. Jangan pada nimbrung semua sehingga terzolimin Ustadz Solmed begitu. Jadi saya mohon maaf juga ya Ustadz Solmed. Ya, Abang. Tunggu, saya mau tahu dulu. Anda waktu itu mengkritiknya apa dulu nih? Dulu tuh memang saya kritik itu pertama waktu zaman Ustadz Jeffrey ya. Soal cincin ya. Katanya ini warisan dari Ustadz Jeffrey ya. Ya tapi itu sudah saya minta ampun lah kalau gitu. Kedua masalah informasi yang Hong Kong. Saya udah kontak juga teman-teman di Hong Kong barusan. Udah kita luruskan saja gitu. Tuhan saja Maha Pengampun. Nah jadi mudah-mudahan se-Indonesia dan teman-teman di Hong Kong bisa memaafkan dan melupakan jika ada hilaf beliau. Dan juga begitu juga buat Ustadz Solmed, mudah-mudahan jika teman-teman juga ada hilaf, ya mungkin ini ada undangan gratis nih di Kolaka. Kalau gratis lo bayar nih, masyarakat Kolaka nunggu Ustadz Solmed. Ya, kebijaksanaan seorang pengacara hebat. Mau bicara gratis atau tidak kan orang yang menilai. Woi, sepatunya aja berapa puluh juta ini kan. Masa undang gua masih gratis aja, Bang. Oke, kalau gitu biar saya bayar ya buat orang Kolaka nanti. Ini nggak asik. Ini nggak asik nih. Anda ini kan diundang ke sini karena Anda mengkritik Ustadz Solmed di Twitter. Kenapa begitu di sini jadi baikan gitu loh? Ini apa yang mau saya omongin kalau Anda jadi baikan? Pertama ini kan saya menggunakan baju kebaikan. Oh ini baju kebaikan. Jadi kebetulan beliau ini udah lurus ya, udah di jalan yang lurus dan punya niat yang baik. Tadinya Bukan, karena belum tahu. Tadinya memang udah bagus, cuma hanya terjadi salah komunikasi saja. Jadi Anda salah nggak mengkritik awalnya itu? Awalnya sih saya merasa nggak salah. Awalnya merasa nggak salah. Tapi menurut saya terlepas dari salah benar ya, toh beliau sudah minta maaf ya. Saya juga menyampaikan kepada khususnya Aku Indonesia, Hong Kong, Indonesia, jangan sampai ini berkembang gitu. Karena sebenarnya menurut saya kalau Ustadz yang gratis itu yang kalau misalnya kita ke rumahnya. Tapi kalau diundang nih pesawat misalnya nanti beliau diundang di Kolaka nih. Masyarakat Kolaka mau mengundang dia untuk khutbah di sana. Nanti bayar atau gratis atau saya yang bayar? Yaudah saya yang bayar ya. Gitu. Urusan buat Bang Farhat beres sudah. Ini kenapa jadi kayak jual krecel ya? Saya bingung beneran. Oke, buat Anda yang ada di rumah, Anda boleh menggunakan Twitter Anda yang kirimkan ke @hitamputit7 dengan hashtag #asfarhat. Nah, Farhatnya ada di sini. Anda boleh tanya apa saja yang Anda mau dengan Mas Farhat langsung di sini gunakan hashtag #asfarhat. Pertanyaan akan saya bacakan, Farhat akan menjawab. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya pusing 7 keliling. Saya masih nggak terima Mas Farhat. Anda kan ngomong di mana-mana di Twitter katanya Solmed tukang bohong atau tukang ngibul gitu. Kenapa tiba-tiba langsung baikan gitu loh? Enggak, saya ngelihat gini. Beberapa waktu lalu Sekjen MUI itu ngomong, semua orang ustadz nyerang beliau. Seolah-olah menjelekkan benar. Kasihan juga Ustadz Solmed ya. Saya tunggu-tunggu. Makanya saya bilang gini, kalau Pak Ustadz Solmed sebentar keras atau belagu sama gue serang bener nih. Ternyata tadi sore saya dengar SMS semua udah berubah. Ternyata beliau kemudian hari ini ya memang saya udah pernah ketemu sama beliau, dan itu hanya karena tidak ketemu aja. Contohnya nih pemirsa, saya dengan Bang Deddy Kobuser walaupun di Twitter juga saling sindir. Terus terang aja nih gara-gara diundang acara sini, nggak tahu istilahnya dari serutan kaca itu semua seolah-olah buat saya nggak tahu ngaca katanya. Padahal ngaco bukan ngaca loh. Nah itu dia makanya. Tapi katanya Anda di Twitter juga nyindir Solmed, nyindir saya, nyindir Najwa, nyindir nyindir banyak orang gitu. Kalau Pak, ya itu namanya Indonesia ini kan
disindir-sindir itu biasa. Ya, karena bangsa kita ini kalau KPK aja tangkap, miskinkan aja masih korupsi kok, apalagi kalau cuma disindir-sindir. Tapi selama itu positif ya. Kalau menyangkut najwa ya, saya hanya mengatakan, misalnya kan kalau diundang kita di sini ya, tolong jangan dipermalukan kita. Artinya kita jangan hanya bangga bahwa bagaimana kita mengerjakan orang itu bisa KO bener gitu. Nah, jadi kayak Bang Deddy kan asik tuh. Asik dia. Asik. Ya buktinya saya udah 3 kali di sini, tetap saya datang terus. Iya. Bahkan saya berdoa, mudah-mudahan setelah wisuda saya diundang sama Deddy Kobuser. Ternyata saya diundang malam. Jadi bisa pakai baju wisuda ya? Pakai baju wisuda. Kalau sepatunya tetap aman ya? Ini kemarin Pak Rat itu di Twitter tuh nyindir juga tentang Najwa juga ya? Iya, Najwa. Mengatakan bahwa karena Anda kalau nggak salah ditanya, Anda mau membebaskan biaya sekolah kalau anak-anaknya pintar gitu. Iya. Tapi itu ditanya, Anda waktu sekolah bayar nggak? Bayar kata dia. Berarti Anda nggak pintar dong kalau begitu. Iya. Jadi begini, menurut saya gini, Najwa jangan hanya mengandalkan mulutnya saja. Iya. Dia harus menggunakan pikiran dan faktanya ya. Jadi Anda mengatakan dia nggak punya pikiran gitu? Bukan. Maksudnya memikir seenaknya aja. Dia berpikir seenak perutnya aja, bukan seenak pikirannya. Dia tanya, program kamu apa? Benar, Anda akan membebaskan gratis anak sekolah. Menurut saya, ya karena mungkin APBN-nya kan hanya 20%. Jadi tidak mungkin dana pendidikan untuk menggratiskan seluruh rakyat Indonesia. Saya katakan harusnya idealnya yang pintar itu digratiskan, yang bodoh bayar. Jadi maksudnya supaya orang termotivasi untuk pintar. Anda bayar atau? Nah, dia bertanya, Farhad bayar atau gratis? Saya bilang selama ini saya sekolah bayar uang SPP. Berarti bodoh gitu. Dia bilang saya bodoh. Ya kan begitu. Iya dong. Loh. Tapi kan akhirnya seluruh teman-teman Twitter mempertontonkan menjelekkan saya, kan, bayangkan tuh. Padahal kan itu program jika saya jadi presiden. Kalau jadi presiden. Iya, saya akan buat seperti itu. Tiba-tiba ditanya Selaweri, ya saya Selaweri SD, SMP nggak pernah sekolah gratis. Tapi Anda harusnya jawabnya gini, coba Anda jadi Najwa, tanya saya. Waktu SD bayar? Oh, saya beasiswa SD. Terus Yang bayar siapa beasiswa? ayah saya beasiswain saya buat sekolah. Saya belum bisa bayar Pak, waktu SD belum bisa bayar saya dibayarin ayah saya, jadi saya pintar masuknya pintar. Iya, akhirnya dia betul-betul tidak enak lah, ngotot sekali. Bahkan saya mengatakan itu pertanyaan-pertanyaan bodoh. Seandainya saya menjadi Najwa, saya akan bisa berlebih bodoh bertanya seperti yang dilakukan terhadap saya. Nah, Mas Farhad kalau udah tahu ditanya gitu, kenapa nggak marah langsung aja pada saat itu? Kenapa harus Twitter gitu? Kan katanya harus sopan, terus harus ramah, sabar gitu kan. Nah, menurut saya, ya saya hanya membiarkan dia mempermalukan dengan cara-cara yang memalukan itu. Nah, tapi dia juga nggak boleh ngelarang saya ketika saya berteriak mengatakan bahwa itu cara-cara yang tidak benar. Ayahnya kan ahli tafsir kan selalu baik-baik. Nah, kok dia menafsirkan semua pemikiran program saya dengan yang tidak baik? Tapi Anda berani nggak sebenarnya kalau ngomong langsung sama orang? Oh, berani. Kalau seandainya diundang lagi untuk berdebat tentang visi misi Indonesia ke depan atau tentang filsafat, berani. Oh, berani. Marah gitu berani langsung? Ya, perempuan saya nggak marahin. Tunggu. Ini ambigu. Perempuan saya nggak marahin, terus Anda apain? Ya, disindir-sindir aja. Oh, disindir-sindir aja. Iya. Oke, Mas Farhad, nih masalah kasusnya Ustaz Solmed nih. Ya, ini kan memang akhirnya jadi kemana-mana kasusnya, jadi wah udah ricu sekali ya. Nah, kalau menurut Anda tuh hukumnya apa nih sebenarnya nih? Kan Anda ahli hukum nih ceritanya. Sebenarnya itu kan sanksi moral aja. Sebenarnya jangankan Ustaz Solmed yang keluar kota, keluar negeri dapat bayaran ya. Mengurus zakat aja, infak sedekah itu ada sekian persen untuk pengurus itu. Nah, jadi orang mualaf juga dapat gitu. Jadi menurut saya sebenarnya tidak ada yang salah. Cuman kan 1 tahun itu kan 365 hari. Kalau 250 juta penduduk Indonesia menggunakan tubuh badannya Ustadz ini nggak bisa dibagi-bagi. Nah, jadi mungkin yang tidak senang bilang kemahalan. Bisa juga cara misalnya Ustadz untuk menolak dengan tarif yang tinggi, itu tidak masalah, tidak berdosa.
Tapi yang salah itu jadi adalah, boleh seorang ustadz minta tarif? Boleh. Yang salah itu kalau misalnya dia udah dibayar tapi omongannya salah. Oh, tapi menurut Anda boleh ustadz minta tarif itu boleh ya? Boleh saja. Boleh ya? Ya karena kecuali misalnya saya ke rumahnya ustadz, minta ilmunya, minta bayar, menurut saya nggak akan pakai lagi ustadz soulmate. Tapi katanya dari kalau nggak salah dari MUI atau dari mana katanya haram kalau ustadz minta tarif. Oh enggak marah, karena maksudnya kalau dia memperjualkan ilmu agama itu tidak boleh terlalu rakus. Tapi kalau misalnya dia mengatakan ini ada waktu, ya mungkin ada tarifnya, ada ongkos transportasi waktunya, itu sah-sah saja. Kalau memang mau gratis, cari yang gratis, itu juga nggak ada masalah. Jadi kalau Anda ngundang ustadz soulmate, Anda harus bayar loh ya? Kalau saya undang ustadz soulmate, walaupun dia bilang gratis, saya tetap bayar beliau. Oke, kita lanjut lagi nanti. Gunakan Twitter Anda dengan hashtag #Asparhat. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, oke. Saya lagi menawarkan Farhat Abbas untuk ikut OCD saya supaya nanti ke sini udah sterek ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Tapi saya mau tanya ini dulu, Ustadz lagi. Farhat, ada yang nanya di sini dari Joeli. Oke. Farhat, Anda pernah ngaca nggak? Kalau Anda ngaca, apa yang Anda lihat? Kalau saya ngaca, saya ngelihat Deddy Corbuzier. Karena gara-gara Deddy Corbuzier suruh saya ngaca, makanya saya terkenal sekali karena dianggap ngaca dulu deh. Oh ya, berarti Anda terima kasih sama saya. Terima kasih. Oke. Biasanya Farhat kalau beli sepatu bling-bling di mana? Di toko di Plaza Indonesia. Harganya berapa? Harganya antara 9 sampai 40 juta. 40 juta? Iya. 40 juta kalau dia ngundang lu harus mahal. Oh, mahal. Gue sih nggak bilang, nggak ngomong, nggak minta. Oke. Farhat habis wisuda, kenapa pakai baju begitu? Mau pamer ya? Emang nggak punya baju lain? Sebenarnya bukan pamer ya, tapi sebenarnya itu acara saya terganggu karena diundang untuk ketemu, jadi saya pikir, saya anggap sehari ini saya nggak mau buka-buka lagu baju ini karena nggak mungkin lagi besok saya pakai. Ini sebagai hari yang bersejarah dan mudah-mudahan bisa membuat sejarah. Saya tampil di Hitam Putih dengan menggunakan baju ini. Pak Farhat, kok mainnya sindir-sindiran dari Dita Dodot nih? Emang nggak malu apa kan udah tua? Kok kelakuannya kayak lagi labil? Ya sebenarnya yang disindir ini juga kan bilang politik ya Pak Ustadz kan. Akhirnya kan akibat sindir kan terjadi hal yang seperti ini, Indonesia tahu dan kita bisa damai kembali. Dan tidak abadi sindirannya untuk perbaikan kita ke depan juga. Oke. Kenapa sih suka pelin-pelan? Dulunya menghina Ustadz Soulmate. Kalau udah ketemu ngebela. Kan kalau capres harus tegas. Nah, gimana tuh? Begini, Tuhan saya Maha Pengampun. Kalau dulu kan hanya miscommunication aja, yang dimana belum tahu masalahnya. Tapi menurut saya terlepas dari salah benar, kalau orang udah minta maaf dan bisa meluruskan, ya kita baik lagi. Mau baik lagi. Justru kalau dia udah baik, saya nggak baik, nanti jadi jelek. Salah, ya benar-benar. Ini dari Ima Pradipta. Kenapa, sorry, itu tadi ya. Ada yang nanya lagi ini. Kenapa kalau Anda nyindir orang di Twitter, kenapa nggak langsung ketemu aja sama orang yang Anda sindir? Karena walaupun Twitter ini media yang enak banget ya, walaupun... Lu enak nyindir gua kagak enak disindir. Walaupun nggak nyindir langsung ke Deddy Corbuzier, tapi pasti nyampe gitu. Iya, benar-benar nyampe. Iya. Oke. Dan pasti bisa nyampenya bukan hanya di Twitter doang, nyampe ke Hitam Putih, luar biasa. Wah, iya. Selain Sumpah Pocong, punya proyek sumpah apa lagi? Sumpah Pocong, ya menurut saya tetap majukan seni budaya dan bangsa. Nggak ada sumpah pocong itu menurut saya yang presiden yang berani sumpah pocong adalah presiden yang hebat. Oke, ini pertanyaan bagus sekali saya tanya. Pak Farhat, seandainya Anda berhasil menjadi seorang presiden Indonesia nanti, apakah Anda akan tetap menggunakan sepatu itu? Saya kalau jadi presiden nanti, kalau saya lagi nge-Twitter, saya akan pakai sepatu ini. Oh. Tapi kalau memimpin negara saya simpan Twitter sebentar, saya pakai sepatu resmi. Oh, ya. Oke, ini masih banyak, kita nggak mungkin bacain semuanya. Ustadz Soulmate, mungkin ini adalah kesempatan terakhir sebelum saya tutup. Mungkin Anda bisa memberikan apa statement atau apa untuk masyarakat di sini yang mungkin bisa saya katakan menjudge ya. Baik, saya pikir tidak ada untungnya
saudara dengan saudara itu bertengkar. Yang di Hong Kong itu saudara saya, saudara satu bangsa, satu negara, satu agama, dengan saya dan kita semua tentunya. Maka apa-apa yang saya anggap merugikan saya, sudah saya maafkan. Dan saya tentu sebagai manusia yang punya banyak kekhilafan baik dalam berucap, berkata, bertindak, maka dari hati saya yang paling dalam dan tulus, saya pun memohon maaf kepada semua teman-teman, sahabat-sahabat saya yang ada di Hong Kong dan semua yang ada di seluruh tanah air. Maju terus untuk teman-teman bangun dakwah di Republik Indonesia dan di seluruh tanah negeri dunia ini. Ya, itulah Ustaz Soulmate dan Farhad Abbas. Setelah ini Farhad akan bernyanyi, menunjukkan lagunya yang baru. Tapi mungkin saya akan nutup dulu bahwa setelah mendengarkan ini semua, sederhana saja. Masalah itu harusnya diselesaikan oleh orang yang bermasalah, bukan dengan orang lain. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih. Silakan Farhad Abbas. Lagu buat Indonesia, karya saya. Buat aku Indonesia di Hong Kong. Maafkan Ustaz Soulmate. Persembahkan cinta ini untuk kita semua. Persembahkan dari hati. Aku Indonesia, persembahkan cinta ini untuk kita semua. Persembahan dari hati untuk kita.